Tetapi model itu memberi pesan kuat, perlunya inisiatif dan tindakan upside down, inside out dari seorang pemimpin. Turun dari kursi kebesaran, keluar dari ruang prestisiusnya, dan meninggalkan istana megahnya untuk menemui dan duduk bersama rakyat jelata dalam situasi mereka. Inilah kerelaan untuk melepaskan hak, juga melunakkan resistensi kekuasaan dan kebesaran diri demi keselamatan rakyat. Yesus merendahkan dirinya, begitu rendah hingga pada batas yang dikehendaki Allah Bapanya. Padahal dia adalah Raja Kerajaan Surga. Dan dari dasar kerendahan inilah Yesus dapat mendekati dan didekati oleh manusia berdosa. Dapat berkomunikasi dengan manusia dengan bahasa manusia, dengan bahasa hati yang dipakai oleh manusia dalam kebudayaan manusia. Dan dapat dengan bebas melayani manusia sesuai dengan tujuan kasih Allah Bapa. Halo kawan, salam dari Studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Kita jumpa lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Pada edisi ini, saya Freddy Magitan akan membawakan sebuah topik sebagai fokus kita hari ini yang saya beri judul Upside Down, Inside Out. Kita akan membahas dan merenungkannya dalam perspektif kepemimpinan. Kawan, frasa upside down dan atau inside out pada dasarnya menunjukkan suatu keadaan terbalik, suatu perubahan yang mencolok dan bersifat radikal. Bayangkan sebuah sketsa struktur organisasi dalam posisi yang terbalik. Seorang pemimpin yang biasanya ditempatkan on the top of the structure, seorang pemimpin itu dibalikkan. Jadi berputar 180 derajat. Maka yang terjadi adalah bagian-bagian yang umumnya secara bertingkat ditempatkan di bawah, kini terletak di atas. Maka pada level teratas akan terletak unsur yang tadinya berada pada posisi terbawah. Jadinya sketsa struktural organisasi terlihat sangat unik dan tidak lazim. Upside down, inside out dalam perspektif kepemimpinan memberikan pesan bahwa dalam konteks pelayanan, apalagi dalam kepemimpinan Kristiani, pemimpin itu melayani, mengangkat dan memikul semua yang berada di bawah kepemimpinannya. Secara struktural organisatoris, seorang pemimpin memang berada pada posisi puncak, itu jelas. Namun dalam pelayanan, ia justru berada di tempat paling bawah, at the very bottom level. Ini berarti seorang pemimpin dari ketinggian posisinya berinisiatif untuk turun ke bawah, supaya dapat memikul dan dengan bebas melayani dalam kerendahan. Pola kepemimpinan turun ke bawah ini membantu untuk dapat menyaksikan sendiri realitas kehidupan, memahami secara tepat situasi dan problema hidup rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mendengar detak jantung rakyat dan memiliki empati yang lebih mendalam. Seorang gubernur masuk ke gorong-gorong untuk memahami apa yang terjadi yang menghambat drainase, yang menyulitkan kehidupan ribuan orang.
Sang gubernur berdiri di pinggir sungai, mengamati dengan penuh keprihatinan. Walaupun harus mencium bau busuk sungai yang dipenuhi sampah bertahun-tahun. Seorang presiden meninggalkan istananya, mengunjungi dan mengamati langsung area hutan terbakar yang mengakibatkan polusi masif dan membahayakan kesehatan masyarakat. Sang presiden duduk bersama para korban bencana alam dalam tenda-tenda darurat, juga duduk di rumput dan berdialog dengan rakyat yang terbelakang dan miskin. Supaya apa? Supaya dapat mendengar langsung keluhan hati rakyatnya. Kawan, contoh-contoh tadi mungkin hanya menunjukkan leadership style pribadi yang tidak lazim. Tetapi model itu memberi pesan kuat perlunya inisiatif dan tindakan upside down, inside out dari seorang pemimpin. Turun dari kursi kebesaran, keluar dari ruang prestisiusnya, dan meninggalkan istana megahnya untuk menemui dan duduk bersama rakyat jelata dalam situasi mereka. Inilah kerelaan untuk melepaskan hak, juga melunakkan resistensi kekuasaan dan kebesaran diri demi keselamatan rakyat. Kawan, kini menjadi sebuah pertanyaan penting. Apakah yang sebenarnya membuat seseorang atau seorang pemimpin begitu resisten sehingga tidak dapat berkorban demi keselamatan atau kesejahteraan orang lain, orang-orang yang dipimpinnya? Padahal setiap orang pada dasarnya juga ingin berkorban dan sadar bahwa dirinya memiliki kemampuan melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Perubahan dunia dengan segala kemajuannya dalam berbagai bidang terus saja menciptakan macam-macam kebutuhan manusia yang sebelumnya tidak disadari. Saat yang sama, kemajuan teknologi membuat segala sesuatu menjadi begitu mudah. Dan manusia senantiasa mencari apa yang paling mudah demi memperoleh yang paling menyenangkan dirinya. Etalase kebutuhan manusia ini penuh dengan berbagai produk serta penawaran yang menggairahkan. Daya tarik ini membuat konsumen selalu ingin tersandra dalam godaan keinginan daging yang tak terkendali. Dan tawaran kenikmatan manusiawi yang menggiurkan tidak akan pernah berhenti. Bahkan selalu membuat manusia terjebak sekaligus terdesak untuk berusaha memenuhi keinginannya. Dalam tekanan keadaan inilah tercipta standar hidup dan gaya hidup secara pribadi maupun secara kolektif. Dan apabila suatu keinginan daging dipenuhi, maka godaan akan semakin menjadi-jadi, kepentingan diri sendiri menjadi yang paling utama, sulit dikompromikan sekaligus sulit dikonfrontasikan. Kepentingan diri ini dikuatkan oleh egoisme yang semakin berakar dalam. Upaya pemenuhan keinginan daging pun terus menggila. Situasi ini juga akan memberi ruang sangat luas bagi kecenderungan konsumerisme dan hedonisme. Potensi keserakahan pun akan semakin besar dan membuat manusia menjadi makhluk yang tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup. Kenikmatan kehidupan jasmaniah mengakibatkan hampir semua kebutuhan sekunder disulap menjadi kebutuhan primer demi pemenuhan standar hidup yang terus ditingkatkan. Gaya hidup terus dibuat bertambah keren. Akibatnya manusia akan semakin tak berdaya membatasi dirinya, tidak tertarik untuk turun dari ketinggian, tidak sedia untuk keluar dari dirinya supaya mendapatkan kebebasan untuk berkorban demi orang lain.
Kelemahan manusia semacam ini akan tetap menantang. Meskipun pemahaman akan kebenaran dan kebaikan serta situasi manusia yang memprihatinkan masih tetap ada dalam diri dan hati kecil setiap insan. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah kecenderungan egoistis dan egosentris serta keserakahan dan keangkuhan manusia hanya ada pada orang-orang yang dianggap tidak beriman? Tidaklah. Apakah kondisi ini hanya ada dalam kehidupan orang-orang awam dalam pengetahuan tentang firman Allah? Tidak juga sih. Saya pikir kelemahan ini tidak mustahil ada dalam diri semua orang beriman, termasuk para rohaniwan serta para pemimpin Kristiani. Persoalan resistensi untuk melindungi kenyamanan dan kemuliaan diri yang menghambat ihwal pengorbanan pada dasarnya ada dalam diri setiap orang, meskipun ada pula niat-niat baik dan mulia untuk menjadi seperti orang yang diinginkan Tuhan. Ironi yang terlukis di atas ini sesungguhnya membutuhkan perenungan mendalam. Diperlukan kontemplasi di bawah bimbingan Roh Kudus. Tentang apa? Tentang pengorbanan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Kita bisa melihat apa yang dibuat Yesus sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1-11. Rasul Paulus menekankan pesannya untuk kita agar kita tidak mencari kepentingan sendiri dan mempertahankan kemuliaan diri. Sebaliknya, kita harus menganggap orang lain lebih utama. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati di salib. Yesus merendahkan dirinya begitu rendah hingga pada batas yang dikehendaki Allah Bapanya. Padahal dia adalah Raja Kerajaan Surga. Dan dari dasar kerendahan inilah Yesus dapat mendekati dan didekati oleh manusia berdosa. Dapat berkomunikasi dengan manusia dengan bahasa manusia, dengan bahasa hati yang dipakai oleh manusia dalam kebudayaan manusia. Dan dapat dengan bebas melayani manusia sesuai dengan tujuan kasih Allah Bapa. Inilah suatu situasi upside down, inside out, demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Yesus yang tidak berdosa, yang benar dan mulia, rela menjadi begitu dihina dalam tangan kekuasaan orang-orang berdosa, namun demi keselamatan orang berdosa juga. Inilah yang disebut pengorbanan. Artinya melepaskan apa yang menjadi milik, yang paling dimuliakan, yang paling dibanggakan, yang paling disenangi, hanya demi manusia yang berada dalam keadaan yang tidak layak. Agar yang tidak layak menjadi layak di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Inilah filosofi upside down, inside out dalam kepemimpinan melalui proses mengosongkan diri, turun ke bawah di tengah tawaran kenikmatan dunia yang menggiurkan, di dalam status dan posisi yang prestisius, dan melalui proses pembebasan diri dari kecenderungan tidak pernah puas dengan apa yang ada. Kawan, apakah hal mengosongkan diri, upside down dan inside out ini seharusnya menjadi keinginan orang-orang beriman, juga menjadi tuntutan bagi para rohaniwan dan pimpinan Kristiani? Rasanya sih iya. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga apa yang disampaikan ini berguna buat Anda. Saya Freddy Makitan undur diri.
untuk berjumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Have a good day. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.